ya, Iya Kak. Bu, silakan masuk. Selamat siang pada Dokter Rara yang bertugas pada siang hari Iya, ini. Dok. Silakan duduk Bu. Makasih, Dok. Ibu, maaf yang berobat ibu atau anaknya? Anak saya nih, Dok, yang Anak ibu. sakit. Baik. Anaknya namanya siapa Bu? Tini, Dok. Tini. Perempuan ya Bu ya? Iya, Perempuan ya. perempuan. Usianya berapa Bu? 1 bulan, Dok. Satu Wah, bulan. 1 bulan. Dengan keluhan apa Bu? Udah 2 hari ini mencret, Dok. Mencret. Sekitar 6-7 kali lah, Dok. 6 Mencretnya sampai itu. 7 kali. Ada lendir atau darah Bu? Nggak ada sih, Dok. Nggak ada ya. Nggak ada. Rewel juga kan, Dok, jadinya. Rewel. Nangis terus susah. ya. Terus nyusunya kuat nggak Bu? Nyusunya kurang, Dok. Nyusunya kurang. Kurang. Tapi asinya ada. Kayaknya sih asi saya juga kurang sih, Dok, kayaknya si saya ini. Tapi Makanya tetap disusuin Bu. tetap Dok. Tapi mungkin dianya juga mungkin jadi kurang puas kan, Dok, karena asi saya sedikit sih. Saya rasain sedikit. Ibu kasihnya tiap dia mau aja atau tiap 2 jam sekali? Oh, enggak sih, Dok. Saya hitung-hitung tuh dalam misalnya nih saya cuman biasanya tuh ngasih cuman kalau siang hari itu 3 kali, Dok, nyusunya. Kalau ASI ya, Dok, ya. Kan ini campur anak saya juga formula. ASI 3 kali itu siang. Kalau malam 3 kali juga. 3 kali malam. Kalau formulanya itu saya kasih pun dalam 1 hari 1 malam itu cuma 3 kali formulanya. Berarti ada sufor juga. Ada campur sih, Bu, anak saya. Udah berapa lama pakai sufor, Bu? Sufor ini dari lahir juga sih, Dok, campur. Udah campur dari lahir sih. Semenjak sufor memang baru mencret apa sebelum sufor sudah sering mencret? Semenjak sufor sih, Dok. Semenjak sufor kemarin ya. waktu kasih ASI aja sih enggak. Merek apa, Bu? SGM, Dok. Sering dikasihnya. Lebih banyak asinya apa sufornya? Lebih banyak asinya lah. Asinya, Dok, lebih banyak. Sufornya itu saya buat kalau 24 jam cuma 3 kali 3 botol aja, itu kira-kira yang segini loh, Dok, yang 30 mili itu. 30 mili. 3 kali itu cuman. Asinya cuma. Jadi kalau anaknya nggak minta susu nggak Ibu kasih ya? Enggak sih, Dok. Maksud saya maaf. Kalau anaknya nggak nangis nggak Ibu susuin ya? Iya gitu, Dok. Tapi ini beberapa hari ini rewel, Dok, entah karena mencretnya kah, entah karena ASI saya yang sedikit kan, jadi dia kurang puas. Tadi di depan sudah sempat timbang ya, Bu ya? Iya, Dok. Berapa, Bu? Tadi kalau tak salah 2,9, Dok, beratnya. Panjang badannya, tinggi badannya? 50 tadi, Dok. Jadi panjang badan apa tinggi badan ya, Bu? Panjang badan, Dok. Izin ya, Bu, boleh Ibu jelasin cara Ibu menyusui bagaimana, Bu? Saya, Dok, lebih sering yang sebelah kiri sih, Dok, nyusuin anaknya. Jadi gini aja sih, Dok, biasa lah gitu. Alasannya, Bu? Karena saya ngerasa yang sebelah kiri ini lebih banyak, Bu. Rasanya gitu sih. Bukan karena yang kanannya sakit atau bengkak kan? Enggak sih, Dok. Enggak ada. Ya. Tapi kalau disusui yang kanan ada? Ada, Dok. Cuman sayangnya yang lebih sukanya nyusu sebelah kiri gitu. Ngerasain yang lebih banyak sih. Dari keluarga ada yang mencret juga, Bu? Enggak ada sih, Dok. Berarti cuma anaknya aja ya? Iya, Dok. 2 hari inilah. Ini anak pertama ya, Bu? Anak pertama, Dok. Menurut Ibu berat badan anaknya makin lama makin naik nggak, Bu? Berkembangnya waktu. Kalau menurut saya sih malah turun, Dok. Karena kemarin waktu lahirnya 3 kilo. Ini sekarang udah sebulan lebih. Kok tadi timbang berapa tadi ya? 2,9, Dok. Turun 100 gram ya? Iya, Dok. Ibu belum ada kasih makanan pendamping kan, kayak nasi, bubur? Nggak ada ya, Bu ya? Jangan ya, Bu ya? Iya, Dok. Baik, Bu. Ini saya telaah dulu. Jadi, kalau menurut dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang saya lakukan, anak Ibu ini didiagnosa dengan diare tanpa dehidrasi, Bu. Untungnya belum masuk ke tahap dehidrasi. Dehidrasi itu apa ya, Dok? Dehidrasi itu kurang cairan, Bu, dalam tubuh, karena mencret kan cairan tubuh itu keluar, elektrolit tubuh juga keluar. Nanti saya kasih obat untuk diarenya, tapi saya mau jelasin lagi kepada Ibu untuk cara pemberian ASI.
Sama satu lagi, cara pemberian ASI ibu itu Dok. saya nilai itu kurang tepat Oh, iya, karena pemberian ASI itu harus kedua payudara Bu, iya, kiri Dok. kanan. Karena itu baik untuk anaknya dan baik untuk ibu Oh, juga. oh, iya, Karena Dok. supaya ibu juga tidak mengalami radang pada payudara Bu, karena ASI itu harus dikeluarin Bu. Nggak boleh terbendung di payudara. Kalau Oh, iya, terbendung iya. ibu bisa kena namanya mastitis, radang pada payudara, Oh, bisa iya, Dok. sakit dan bengkak. Nah, pemberian ASI ibu itu tuh sebenarnya sudah ada di buku KMS Bu. Kalau ibu sudah punya, harusnya ibu sudah punya. Ya, ASI ibu itu diberikan harus sesering mungkin, setidaknya 12 kali Bu dalam 12 satu hari. kali ya, Dok? Atau kita hitung lebih mudahnya itu 2 jam sekali Bu. Jadi kalau anak, walaupun anaknya tidur, tetap ibu bangunin kalau sudah jamnya untuk dikasih ASI. Kayak gitu ya Bu ya. Terus ibu harus menjaga perasaan yang aman dan nyaman kepada bayi. Diletakin dulu di dada, didekatin dulu di dada, didekatkan dulu di putingnya susu ibu ya. Iya, Dok, ini kan saya juga anak pertama kan, Dok, jadi saya nggak tahu nih info-info tentang menyusui. Saya juga kan merantau kan, Dok, di sini. Iya. Jadi orang tua juga jauh kan. Berapa lama ibu kasih ASInya kalau anak lagi menyusui? Kadang nih cuman 10 menit, 15 menit, Dok. Masih kurang ya Bu ya. Harusnya sih normalnya sih sebenarnya 5 sampai 30 menit. Oh, iya, 10 Dok. menit sih sebenarnya masih normal. Tapi kan karena anak ibu juga makin lama makin berkembang, harusnya 1 bulan itu udah bisa 30 menit Bu diberi ASInya. Iya, Dok, ya. Dan pemberian waktu ibu juga kurang, hanya 6 kali tadi dalam Iya, sehari ya, harusnya 12 kali. 12 kali. Jadi ya, cuma Dok. setengah yang ibu berikan, seperti itu. Ibu udah tahu cara menyusui yang benar? Yang saya biasa aja sih, Dok, cara menyusuinya. Biasa aja. Jadi Emang ibu yang benar itu seluruh tubuh anak itu harus disanggah, harus dipegang. Jadi nggak boleh hanya kepala sama leher. Kan biasa ibu kepala sama leher aja ya, nggak bisa. Harus sanggah semuanya, tubuhnya harus tertopang supaya dia merasakan keadaan aman dan nyaman si bayinya. Oke, habis itu kita dekatkan bayi ke badan kita, ya, sama kita sentuhkan puting susunya ke bibir bayi. Kita sentuhkan sampai mulut bayi kita terbuka lebar Bu. Sudah dia terbuka lebar, kita dekatkan ke arah payudara sampai dagunya menempel pada payudara. Baik. Udah mengerti Bu sampai sini? Iya, Dok. Mungkin karena itu kali ya, Dok, karena mungkin kurang tepat jadi cara menyusuinya. Jadi saya ini kadang emang sering lecet sih, Dok, puting saya. Sering lecet. Gini Karena Bu, itu ya. sebelum menyusui juga ibu harus membersihkannya ya. Dibersihkan dulu, jangan sampai anaknya bisa saja diarenya karena puting kita yang kotor. Dia kan menyusui ASI, hanya ASI ya Bu ya. 6 bulan itu wajib ASI eksklusif. Tidak boleh ada sufor Bu. Jadi sufor itu ibu stop saja, nggak boleh diberikan. Ya, bisa saja karena sufornya, diarenya. Bisa saja karena dari puting susu kita yang kotor, karena nggak dibersihkan. Kalau memang lecet, dikompres saja pakai air hangat. Ya, sambil dimasase ya Bu ya. Iya Dok. Ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Itu aja sih Bu. Baik Bu. Ini untuk kemungkinan juga bisa Bu. Anaknya berat badan nggak naik karena nutrisi dari ibu. Karena kan anak hanya dapat ASI yang diperoleh hanya dari ibu. Nah, ASI itu adalah nutrisi yang dimakan dari ibu. Jadi saran saya setelah dari sini ibu saya konsulkan ke ahli gizi ya Bu ya. Biar apa tuh Dok? Jadi biar ibu tahu makanan ibu sehari-hari selama ini ibu makan itu sudah tepat apa tidak untuk keadaan ibu menyusui gitu ya. Kita tidak harus pasar rumah sempurna ya Bu ya. Jadi memang kita makan makanan pasar rumah sempurna, tapi apakah cukup yang kita makan? Nanti ahli gizi yang akan menilai dan memberi arahan kepada ibu. Seharusnya ibu satu hari itu makan berapa kali, berapa kalori, supaya anaknya juga berat badannya naik. Karena hanya ibu yang bisa memberikan nutrisi kepada anak yang diperoleh dari ASI. Baik. Mau ditanyakan Bu? Tidak, cukup.
Baik, ya ini rujukannya sama resepnya. Nanti langsung aja bawa ke poli gizinya ya. Terima kasih ya Bu ya. Makasih dok. Iya sama-sama Bu. Selamat Makasih, datang Pak. Ibu. Ya, Makasih, selamat Pak. datang di poli kami. Silahkan duduk Iya Ibu. Pak, terima kasih. Pak, Iya Ibu. kenalkan saya Tini Pak. Iya. Saya ini dari poli anak tadi Iya. kan, karena keluhan anak saya mencret dan sebagainya. Ini Iya. dari dokter anaknya disuruh ke Bapak masalah gizi atau apa tadi Pak. Oke. Saya lihat dulu ya. Saya lihat dulu. Ini anak Tini ya. Iya Pak, ini. Anak Tini. Tini di sini sudah ditimbang tadi ya. Iya Pak, udah Pak. Sudah ditimbang. Berat badannya 2,9 kilo ya. Iya Pak. Tinggi badannya 50 cm. Oke. Ini keluhannya apa Bu yang dirasakan? Keluhannya tadi sebelumnya saya udah ke poli anak tuh Pak. Iya. Anak saya ini mancret, Iya. rewel. Udah berapa hari ini rewel kan Pak. Iya. Terus nyusu tuh pun udah kurang, dia mau nyusu sekarang. Kurang susu. Nyusunya udah kurang sih Pak. Oh gitu. Nggak mau kurang lah Pak nyusunya. Jadi Jadi makin mencret. rewel juga jadinya. Oh gitu. Jadi masih mencret ya. Iya mancret. Minum susunya juga kurang ya. Iya Pak. Oke. Kalau dari Ibu sendiri ada ngasih makanan lain nggak selain susu dari ibunya gitu? Kalau anak saya nih Pak belum ada makan-makan yang lain, cuman saya campur nih kan susunya kan, gitu. saya kasih saya juga, Mhm. kasih formula juga. Oh gitu. Kalau ASI itu Pak saya kasih itu 3 kali tuh Pak. Pastinya Siang 3 3 kali nyusunya nih Pak. Kalau Siang malam 3 kali. juga 3 kali. Terus kalau untuk formulanya itu saya dalam sehari itu saya cuma kasih 3 kali juga Pak. 3 kali. 30 mili itulah Pak saya 30 kasih. mili. Setiap pemberian itu 30 mili. Untuk riwayat berat badan lahirnya berapa Bu? 3 kilo sih Pak. 3 waktu kilo. lahirnya. 3 kilo ya. Ini berat badan sebelum ke sini ada perubahan? Tadi ditimbang Sebulan sebelum ini. Nggak tahu Pak, cuman tadi pas kesini kan timbang tuh Pak 2,9 kan Pak. 2,9 aja. Tadi aja ya Bu ya? Iya itu aja Pak. Turun kan Pak jadinya. Ibu pekerjaannya apa Bu? Mohon maaf. Saya ibu rumah tangga aja Pak. Ibu rumah tangga. Pendidikannya apa Bu? SMP Pak. SMP. Tamat SMP. Terus suami saya tamat SMA Pak. SMA. Pekerjaannya? Swasta Pak. Swasta ya? Iya. Oke. Oke Pak Rewel. Nggak apa-apa. Ibu tenangkan dulu anaknya ya. Iya Pak. Ini saya mau ngitung dulu. Saya mau ngitung status gizinya di sini. Bentar ya Bu ya. Oke. Saya jelaskan ya Bu ya. Ini status gizinya Ibu. Berat badannya 2,9. Berat badannya 2,9. Tinggi badannya itu ada di berapa tadi? 50 cm. Itu di minus 2 Bu ya. Minus 2 sampai 1 di sini ya. Minus 2 sampai 1 standar deviasi. Ini Ibu bisa lihat di KMS-nya. Nah, kami biasanya upload di sini gitu. Ini gizi baik Bu, gizi baik, alhamdulillah. Terus untuk berat badan, tinggi badan, panjang badan menurut umur, ini panjang badannya 50. Umurnya itu 1 bulan ya, 1 bulan. Itu masih minus 2 SD.
itu masuk normal Bu ya, normal. Jadi status gizinya baik dan normal. Ya Bu ya, anak Ibu sekarang diagnosanya mencret ya, diare ya, Iya Pak. diare. Jadi kalau dia masih 6 bulan, itu kalau diare cukup dengan ASI saja, ya, nggak perlu khawatir makannya takut kurang, ya, cukup ASI aja, ya, cukup ASI aja. Nah, ini susu formulanya Ibu harus dihentikan, Dihentikan ya Pak ya. iya, dihentikan, Oke. karena susu formula juga takutnya bayinya belum siap ya menerima susu formula. Harusnya susu dari ibunya itu makanan yang terbaik ya, makanan yang terbaik. Dan susunya harus dikasih sesering mungkin, misalnya 2 jam sekali. Sekali ya Pak. Iya, 2 jam sekali harus dikasih, 2 jam sekali gitu. Berarti saya masih kurang ya Pak ya, kalau cuma Iya, berapa kali tuh saya kasih dalam satu Iya. hari, mungkin cuma 6 kali kali ya. iya, Saya kasih Pak. ya dicoba aja Bu, dicoba perlahan-lahan ya. Iya Pak, karena saya merasa nih ASI saya Heeh, nggak keluar gitu. nggak keluar, Padahal oke. saya ngerasa banyak gitu, cuman kok dia kayak rewel, nggak bisa, Oke, nggak mau nyusu. nggak bisa nyusu Kenapa ya. Oke, di sini kami ada untuk pemberian makan untuk ibu menyusui ya. Ibu nanti bisa baca di sini, ibu menyusui. Di sini tujuannya kami harus atur ibu makanannya biar keluar asinya lancar, biar asupannya bagus gitu, biar asinya banyak keluar dan tidak tidak kurang asupannya gitu dari si ibunya. Takutnya nanti ibunya kurus, asinya tidak keluar gitu. Tujuannya di sini adalah mencukupi kebutuhan gizi ibu agar tetap sehat dan dapat melakukan aktivitas sehari-hari gitu. Terus memproduksi ASI yang berkualitas untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi yang optimal. Nah, prinsipnya ini ibu bisa baca ya. Prinsipnya ibu bisa baca. Ini masalah yang sering terjadi, ibu juga bisa baca. Yang kami perlu tekankan, ini adalah makanan yang harus dihindari atau dibatasi. Untuk saya ya Pak Iya. ya, makannya Pak ya. Untuk sumber hewaninya itu makanan yang tinggi natrium dalam kaleng ya. Itu kayak sarden, sosis, ham ya, terus kornet, nugget itu dihindari, tidak boleh ya Bu ya. Makanan yang mentah atau setengah matang, itu contohnya sate ya, sate setengah matang, telur setengah matang ya, itu tidak boleh. Ya, yang dianjurkan apa? Yang dianjurkan adalah daging, hati, ayam, ikan, laut, dan susu. Itu dianjurkan untuk ibu untuk dimakannya. Dari protein hewaninya, sumber protein hewaninya. Terus makanan pokoknya semua sumber bahan makanan pokok, termasuk kentang, roti, terus nasi, bubur, ya, jagung itu dibolehkan, dianjurkan ya. Untuk protein nabatinya, tahu, tempe, kacang-kacangan ya, itu dibolehkan. Terus makanan yang diawetkan itu dihindari, tidak boleh ya, takut asinya produksinya berkurang sedikit ya. Nah, untuk sayurannya semua sayuran segar ya. Saya memang susah makan sayur sih Pak, saya Sayuran kurang segar. suka Iya. makan sayur, mungkin karena itu kali ya, susu. Ya, Susu juga kurang mungkin ya Pak. susu Jadi juga nggak kurang. puas. Oh gitu. Jadi nggak Ya. puas anaknya nih kan. Nanti di sini kami ada penukarnya, berapa banyak penukarnya dari protein hewani, sumber makanan pokok, lauk nabati, sayur, buah, dan sumber lemak ya. Ya, ini ada penukarnya, ada nanti kami jelaskan ya. Nah, ini untuk jenisnya. Buah-buahannya dulu, buah-buahan segar diperbolehkan, dianjurkan. Buah-buahan diawetkan tidak boleh ya. Terus sumber lemaknya, lemak minyak goreng itu diperbolehkan ya. Yang tidak diperbolehkan itu minyak yang digunakan berulang-ulang, itu tidak boleh Bu. Iya.
Terus minumannya air putih, jus buah segar, yogurt, teh encer itu diperbolehkan. Terus untuk makanan bersoda, minuman bersoda itu tidak diperbolehkan ya. Untuk ini, nah di sini ada makan pokok. Kita harus makan pokok untuk sumber tenaganya gitu. Di sini ada 6 penukar. 6 penukar artinya apa? Artinya nasinya 1 centong, 2 centong untuk sekali makan ya. 2 centong sekali makan dan 3 kali makan ya. 2 centong dalam 1 centong 100 gram atau 1 gelas 3/4 gelas belimbing, 3/4 gelas belimbing. Atau ibu tidak bisa menghabiskan 6 penukar ini ibu bisa masukkan ke snack ya. Misalnya 1,5 di pagi, 1,5 di siang, 1,5 di malam, sisanya itu 1,5. Nah itu ibu bisa bikin snack gitu, snack selingan. Misalnya bikin kentang goreng, bikin kolak ubi, nah bisa di situ. Nah di sini ada sumber protein hewaninya, itu harus 3 ya, 3. Di sini ada penukarnya, sumber protein hewani ya, ada penukarnya. Di sini ada 3 ya, 3 penukar, harus 3 bu ya, nggak boleh kurang ya. Lauk nabatinya 4 penukar, di paginya mungkin 1, di siangnya 1,5, di malamnya 1 gitu ya. Sayurnya 4 penukar. Sayurnya saya kasih contoh ya di sini ya. Sayurnya ini harus 100 bu. Ibu kan tadi kurang makan bu, kurang makan sayur. Nah di sini ibu harus diingatkan kembali sayurnya itu. Misalnya ya, misalnya kita ambil di sini ada sayur di sini ya, ada sayur labu siam. Nah ini ada labu siam, untuk 1 penukarnya 100 gram. Di sini bisa diganti, ini penggantinya banyak bu, wortel, terong, toge, sawi. Nah ini ada sayurnya ada 4 penukar, artinya 400 gram. 400 gram itu bisa dibagi 3, paginya 100, siangnya 150, malamnya 100 ya. 100 itu 1 mangkok atau 3/4 gelas ya. Kemudian buahnya sama 4 penukar, siangnya boleh dikasih 2 atau dikasihkan selingan ya. Bisa bikin pisang goreng ya gitu ya. Untuk minyaknya bisa dimasukkan ke 5 penukar ini. Dari minyak bisa goreng ya, kayak tahu tempe bisa digoreng, kacang-kacangan bisa digoreng ya. Di situ untuk hewaninya bisa digoreng atau ditumis ya. Susunya itu harus ada tambahan 1 kali. Kalau saya nggak suka susu tuh Pak, boleh nggak? Boleh Ganti apa diganti gitu? Saya nggak dengan suka susu. kacang hijau gitu, hijaunya, Pak. kacang Oh, hijau iya, Pak. selingannya Boleh ya, Pak, gitu. Gulanya, untuk gula, garam itu ibu gulanya mungkin ibu batasi dengan 2 atau 1 penukar ya. 1 penukar itu 1 sendok ya. Nggak boleh lebih, takutnya lebih nanti gulanya sederhananya tinggi ya, takutnya gulanya naik atau diabetes, resiko terjadinya diabetes. Terus garamnya hanya 1 sendok teh gitu, 1,5 sendok teh gitu. Itu aja. Ini ibu boleh bawa pulang ya, bisa diterapkan di rumah. Ingat bu ya, makannya 3 kali ya, nasinya jangan sampai kurang, takut nasinya kurang. Nah mungkin gara-gara itu ya Pak ya, bu, salah satunya pengetahuannya untuk makan juga harus dibaguskan gitu. Sudah mengerti bu ya? Iya Pak. Sudah mengerti. Nah, coba asinya mungkin asinya 2 jam sekali gitu. Itu aja bu, mudah-mudahan nanti untuk 5 hari ke depan ya,
hari 5 hari lagi ya, ke Pak. depan Ibu bisa kembali lagi untuk mengecek berat badannya. Kemudian untuk diarenya ya, Iya, Pak. dikasih obat ya. Udah tadi, Pak. Ah, Dikasih obat. kontrolnya berapa hari Bu diarenya? Tadi kata dokter anaknya 3 hari lagi sih, Pak. Oh, 3 hari lagi. Kontrol. Boleh saat itu Ibu kembali. boleh, Pak, ya. Boleh ya. Untuk menilai asupan makan ibunya ya, bagus atau tidak. Kenapa nggak mau kalau nggak bagus kenapa tidak dijalani gitu. Karena kebutuhan anak juga. Ingat ya, tadi saya bilang susu formulanya Bu ya. Iya, sekolah di Stop Bu ya. dulu ya, Pak, Stop ya. ya. Oh, iya, Sampai iya. 6 bulan harus Iya, di iya. stop. Jadi Ya. ini saya cuma kasih ASI aja cukup. ya, Pak. Cukup ASI aja. Ya. Iya. Terima kasih banyak Terima kasih Ibu. banyak, Pak. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa menjalani di rumah, sehat selalu bayinya ya Bu ya. Ya, makasih banyak. Silakan Ibu. Siap, Pak, ya. Mari, Pak. Mari, selamat siang Iya, Ibu. selamat siang, Pak.